Selalu kamu kasih turun kami. Udah pernah kau baca Kenapa Bible kamu sampai mau selesai? dibahas? Enggak, pertanyaan saya sederhana. Sudah pernah kau baca Bible sampai selesai? Gini, memang kamu juga sudah pernah baca Al-Quran sampai selesai? 100 kali saya baca sampai selesai, lebih dari 100 kali. Nah, berarti memang niatmu menguasai Al-Quran untuk orang Muslim. Catnya. Kenapa sih kenapa sih kamu begitu bencinya dengan saya? Bukan Apakah benci, gerangan yang kalau menyebabkan nggak kamu berani benci dengan original saya? gitu lo, ngumpet terus lo nggak ada nyali hidup lo. Coba buat kacamata kalau ada nyali lo. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Di dalam video ini Edis mengaku sudah 100 kali baca Al-Quran sampai selesai, bahkan lebih dari 100 kali. Kemudian Edis ditanya seorang pria muslim tentang kekristenan. Pertanyaannya, mengapa Anda mencintai Yesus sedangkan Yesus bukan Kristen? Yang kedua, sejak kapan Yesus mengaku Tuhan? Mendengar pertanyaan ini, Edis malah tertawa. Lalu bagaimana Edis menjawab pertanyaan-pertanyaan pria tersebut? Apakah Edis mampu menjelaskan? Bagaimana video selengkapnya? Mari kita saksikan. Disclaimer, ambil nilai positif dari video ini, buang nilai negatif. Ini hanyalah diskusi, bukan untuk ajang mencari kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Si Nandar kabur. Melarikan diri. Halo. Hilang lagi teman-teman. Oke, kita kasih naik lagi ada. Wah, ada turunan Muhammad nih. Kita lihat apakah turunan Muhammad akan merepresentasikan sifat-sifat Muhammad. Ya, silakan nyalakan kamera, Bro. Halo bro, sehat bro. Silakan nyalakan kamera. Sehat. Ya, silakan nyalakan kamera. Masih tempat tidur gua. Berarti sudah malu dilihat orang sebagai orang muslim. Apa? Oh, gitu kan enak, nyalakan kamera. Ya, silakan. Kamera. Gimana kabar lo? Sehat? Nyet. Sehat. Kenapa sih kenapa sih kamu begitu bencinya dengan saya? Bukan benci, kalau nggak berani original gitu lo, ngumpet terus lo nggak ada nyali hidup lo. Coba buat kacamata kalau ada nyali lo, untung di luar lo, kalau di sini buat ngepret lo. Mau jadi telolis nih kayaknya. Mau jadi telolet lo. Mau jadi telolis. Mengebom gitu. Ya elah. Kenapa sih kalian Kenapa itu marah-marah? Kenapa sih lo marah? Bukan masalah marah-marah, lo telolet. Oke lah. Nyali nyali buka wajah lo. Ya, mewaraskan diri dulu lah kamu lah. Nanti mewaraskan diri dulu. Kan sudah saya bilang, saya ini ya kalau ketemu sama Juma, lepas masker dia, saya lepas topi, saya lepas kacamata saya. Yuk, itu pegang omongan saya itu. Saya ketemu sama Juma, lepas masker dia, saya lepas topi, lepas kacamata. Ayo. Gimana kamu itu? Kamu siapa? Orang kamu aja. Nggak ada pengaruhnya kamu, tahu kamu. Jadi kamu nggak bisa kamu minta permintaan. Oke, kita kasih ada semut hitam. Si Juma sampai hari ini masih ketakutan sama saya. Sampaikan kepada Juma kalau dia sudah berani, jadwalkan diskusi dengan dia. Ayo. Silakan. Semut hitam. Semut hitam, bro. Ya, muslim bro. Ya, udah. Ya, gini kan enak.
Bang. Bukan ada masalah dengan siapapun ya, kita santai aja. Iya benar. Bang, abang Muslim. Insya Allah Muslim ya. Tadi ini karena menyambung diskusi yang tadi nih bang. Ya. Betul nggak Anda itu di dalam Al-Quran kalau habis menganiaya diri, maksudnya berbuat zolim atau berbuat dosa, ingin bertaubat, maka datang kepada Muhammad. Datang kepada siapa? Muhammad. Enggak lah. Dalam Islam itu bertobat itu kepada Allah. Muhammad itu nabi kita. Ya, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 64, Bang. Quran surat An-Nisa ayat berapa? 64. Apa bunyinya itu? Saya kan bukan ahli Quran juga, cuma saya Muslim, suka sholat. Saya kewajiban saya sholat 5 waktu, dan ya emang kita ya bertoleransi lah dengan agama yang lain. Seperti itu, Bang. Jadi bunyinya An-Nisa 64 gimana, Bang? Bentar, saya lihat dulu ya, Bang ya. Silakan. An-Nisa 64. Sudah mau jam 12 ternyata ya. Silakan. Silakan. Bentar, Bang, ini Surat An-Nisa ayat yang ke-64. Silakan. An-Nisa 64. Nah, Ya. ada iklannya di HP nya, ada iklannya di saya kan dia pakai HP. Bentar, Bang. Nah, ya. Ayatnya berapa, Bang? 64. 64. Juma Nandar Yusupei ngintip di bawah. Mereka ngintip-ngintip di bawah, naik nggak berani, naik pun sebentar turun. Nandar lari. Ya silakan. Ini Om, ya. Ya silakan. Terjemahnya aja bang, bahasa Indonesianya aja bang. Kita orang Indonesia bang. Kami tidak mengurus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Terus. Seandainya mereka orang-orang munafik setelah menjolimi dirinya datang kepada Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, itu memohon ampun kepada Allah. Datang ke waktu itu posisinya emang zaman Rasul ya, bukan zaman sekarang. Mereka sahabat Rasul itu datang kepada Muhammad ketika ada kesalahan, ada Dibaca lanjutannya aja bang. Lanjutannya dibaca. Lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka. Misalnya mereka mendapat Allah Maha Penerima untuk bagi apa yang udah. Oke. Masih berlaku nggak itu ayat bang? Ya selama Islam Bang, masih pertanyaan saya sederhana bang. Pertanyaan saya, masih berlakukah atau tidak ayat itu bang? selama masih ada Islam berlaku Berlaku. itu seluruh alam. Oke, berlaku. Berarti Muhammad masih memohonkan ampun nggak untuk kalian bang? Artinya seperti ini kan saya tadi jelasin. Bang, saya tanya sekali lagi ya bang ya. Muhammad masih memohonkan ampun nggak kepada kalian bang? Oh, untuk sekarang enggak. Berarti Untuk masih sekarang berlaku nggak ayat itu bang? Bukan zamannya lagi. Kan Masih berlaku nggak ayat itu bang? zaman Rasul ya, di awal itu. Tadi katanya masih berlaku, sekarang tidak berlaku. Bentar, Bang, dengerin saya dulu penjelasannya ya. Yang saya orang bodoh, cuman ngerti lah sedikit-sedikit mengenai Islam itu. Ketika zaman Rasul ada Islamnya. Bang, jangan ada. ke situ balik-balik lagi. Yang saya tanya, ayat itu berlaku atau tidak sekarang ini? Itu Al-Quran kan menceritakan. Waduh. Rasul ada, Bang. Udah, oke. Baiklah, kalau sudah mulai muter-muter ke sana ke sini ya. Apalagi yang mau didiskusikan? Karena ditanya berlaku atau enggak muter. Aduh, berat saudara-saudara. Anas, silakan nyalakan kamera Anas.
Baik, Anas. Apakah Anda seorang Muslim? Kita sudah pernah ketemu, Des. Muslim. Muslim. Baik. Apakah Anda mampu memenuhi kriteria satu, untuk punya adab, kedua, bangga menjadi seorang Muslim? Ya bangga dong. Tapi gini, Dis. Oke, baik. Kita mulai ya. Baik. Kita mulai. Ya, Nah, saya tadi duluan begini ya. Anas. Tadi begini Anas. Tadi Enggak, gini, Dis. Gini, Dis. Tadi Soalnya, itu saya kan diskusi dengan Nandar, tapi si Nandar melarikan diri gara-gara saya mengatakan bahwa umat muslim berseru-seru kepada Muhammad yang sudah meninggal. Lalu dia bilang, mana dalilnya? Nah, saya bacakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-64. Mereka datang kepadamu lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Allah pun memohonkan ampun bagi mereka. Dan mereka mendapati Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Sekarang saya tanya, ayat itu berlaku atau tidak? tunggu dulu, Dis. Itu kan kamu diskusi dengan Nandar. Sekarang kamu diskusi dengan saya. Jelas beda lah. Yang ditanya, Bang. Soalnya Sebentar, gini, kita soalnya, selesaikan Dis, dulu karena masih menggantung ini. Gini, Nandar Dis. saja kabur, Gini, Dis. masa kamu ikutan kabur? Tidak fair. Tidak fair, Dis. Tidak Loh, fair, tidak adil. Saya Kalau tanya hanya dulu, Dis yang kan mau didengar. sederhana yang saya tanya. Masih berlaku nggak ayat itu? Sampai kapanpun masih berlaku dan kita mencintai Nabi Muhammad. Berarti Pas kalian itu Edis betul, mau- kalian betul datang kepada Muhammad dan Muhammad memohonkan ampun untuk kalian? Sampai saat ini Nabi Muhammad masih menunggu umatnya. Jadi sekarang Dis begini. Oke, berarti betul Jadi gini, kalian Dis. berseru-seru kepada Muhammad supaya Muhammad Kami- memohonkan ampun untuk kalian. Kami berseru kepada Nabi Muhammad, rasa cinta kami kepada Nabi Muhammad. Itu saja. Oke, Dis. apakah Sekarang Muhammad begini, Dis. apakah Muhammad ada di dalam kubur? Nabi Muhammad sudah beda alam. Jadi sekarang Ya, begini. di alam kubur, betul? mencintai Nabi Muhammad. Di alam kubur, betul? Jadi gini, Dis. Sebentar, bro, sebentar. Kita kita Enggak, selesaikan. Dis, Muhammad ada itu- dalam kubur, itu- betul? Gini, Dis, bisa enggak saya bahas juga Enggak, agamamu, Dis, sedikit, kitabmu? sedikit aja. Abis itu kita ke Kristen, Enggak, Muhammad ada dalam kubur, betul? Gini, Dis. Ah, kan lari kan? Kamu enggak adil kalau hanya persoalan. Begini loh bro, sedikit dulu kita kelarkan Gini, dulu Dis, ini kenapa bro. orang- gini, Dis. Begini loh bro, betul Gini, tidak Dis, Muhammad kenapa ada dalam orang- alam kenapa kubur? orang gini, Dis. Kenapa orang setiap masuk mau bahas kitabmu dan kitabmu dan Tuhanmu selalu kamu kasih turun kami? Udah pernah kau baca Kenapa Bible kamu sampai tidak mau selesai? dibahas? Enggak, pertanyaan saya sederhana. Sudah pernah kau baca Bible sampai selesai? Gini, memang kamu juga sudah pernah baca Al-Quran sampai selesai? 100 kali saya baca sampai selesai, lebih dari 100 Nah, kali. berarti memang niatmu menguasai Al-Quran. Muslim. 100 kali sudah saya Sekarang baca begini. dari Al-Fatihah ke Anas balik lagi ke Al-Fatihah. Al-Quran bahkan di rumah saya itu sudah pecah jadi 6. Oke. Sudah pecah Oke. jadi 6 karena Berarti- sudah sering saya baca. Oke, berarti kamu kuasai Alkitabmu kan? Kau saja nggak pernah baca Bible, ngapain kau tanya-tanya Bible? Enggak, Sekarang gini, kau jawab oke, dulu. saya orang awam. Oke, Sebentar, saya- kau jawab saya orang dulu awam. itu. Bagaimana Enggak, jadi Muhammad saya orang betul awam. tidak Oke bahwa lah. dia ada dalam alam kubur? Dis, saya orang awam. Cuma dua pertanyaan saya. Alkitab. Oke. Sebentar, coba kau buat pengakuan dulu. Saya mengaku. Ayo, saya mengaku. Saya mengaku. Sampai kapanpun saya tetap Islam dan mencintai baginda Rasulullah sebagai Tadi katanya kau mengaku kamu orang awam. Kamu mengaku orang awam nggak tadi? saya mengaku masalah Al-Quran apa semua karena saya kurang membaca. Saya Oke, kurang kamu berarti selama orang ini. kamu berarti bikin sekarang pengakuan di hadapan Edis TV. Saya mengaku bahwa saya sebagai orang awam yang Dis, tidak tahu nggak usah. apa-apa tentang agama Islam. Nggak Silakan usah kamu buat pengakuan masuk- itu. Nggak usah kamu masuk di domain saya. Persoalan itu. Loh, kamu barusan ngaku disuruh bikin pengakuan tidak mau gimana? Cuma dua pertanyaan yang saya mau Kenapa tanyakan kamu Edis. tidak Kenapa mau kamu bikin tidak bisa jawab? pengakuan itu? Edis, cuma dua pertanyaan. Bisa Ya, nggak? kau Kamu bikin dulu bertanya pengakuan apa? itu yuk. Begini Edis, saya mau bertanya hanya Sebentar, dua. enggak, kau bikin dulu pengakuan Supaya- itu. Saya mengaku, Gini, Edis. kau tanya apa saja silahkan, tapi bikin Cuma dulu dua pengakuan. ini nih. Saya Ini mengaku teman-teman, bahwa yang malas saya masuk di hadapan Edis TV orang awam yang tidak tahu apa-apa Yang tentang agama malas Islam. masuk Silakan. di akun kamu Edis, karena cuma kamu yang mau didengar. Orang mau bertanya sama kamu tidak bisa. Kamu Berat, maunya mau saudara, bahas dengan sudah. Nabi Muhammad.
Dan terakhir Edis, kamu pasti turunkan kami. Loh, karena Terakhir pasti kamu Edis, nggak sesuai, kenapa kamu kamu tidak mau ditanya? nggak berkomitmen dengan Edis, perkataanmu. kamu kan ngaku orang pintar, menguasai Al-Quran, menguasai Alkitab. Sekarang saya mau Oh, bertanya. jelas dong. Oke, sekarang saya mau bertanya. Saya bertanya Saya mengaku menguasai Al-Quran. Tidak ada saya dapati, belum pernah saya ketemu dengan orang Islam yang ngerti Al-Quran daripada saya. Sekarang Buktinya begini. kamu sendiri langsung ngaku bahwa kamu orang awam. Ini saya pernah baca di Alkitab. Saya pernah baca di Alkitab bahwa Enggak, kau buat Kristen pengakuan dulu yuk. itu gini, sejak kapan Yesus mengaku dia Kristen, ya kan? Dan sejak kapan Yesus mengaku dia Tuhan? Goblok kan tidak bisa jawab. Ada tidak di Alkitab bahwa Yesus dia agamanya Kristen? Ada. Carikan di Alkitab. Dan Matius 15:24. Edis. Ingat Edis, Matius 15:24 itu hanya orang-orang Bani Israel. Isa lahir hanya untuk Bani Israel, domba-domba yang tersesat. Nah, kamu orang Indonesia, Edis. Bisa enggak? Kamu bukan orang Bani Israel, Edis. Jadi bagaimana itu? Makanya tadi gini, saya kan pernah bilang kan sama kamu pernah baca Bible nggak? Saya bilang, nggak pernah. Kalau kamu nggak pernah, gimana saya itu mau ngobrol sama kamu tentang Bible? Ini Edis, jawab dua pertanyaan itu. Kapan Yesus mengatakan dia orang Kristen dan kapan Nggak ada, nggak pernah. Yesus mengajarkan Kristen itu? Di Alkitab mana ayatnya? Yesus apakah agama Kristen dan kapan diajarkan ajaran Kristen itu? Di Alkitab mana ayatnya? Saya buka. Diajarkan oleh Yesus. Ya, bahwa dia Kristen. Dia mengatakan dia Kristen dan ajaran Nggak diajarkan ada. Kristen. Nggak ada Yesus mengaku saya orang Kristen, nggak ada. Kenapa kamu imani Yesus? Karena saya di Alkitab mengikuti tidak ada. Yesus. Bukan, kamu ikuti Paulus. Ya kan? Ya terserah kamu, saya mengikuti Yesus. Iya, makanya di sini yang kamu hindari. Makanya orang tidak Loh, mau. kamu nanya saya jawab, kamu tidak terima. Gimana sih? Kami mengikuti Al-Quran karena Nabi Muhammad jelas. Kata Artinya siapa wahyu kamu Al-Quran mengikuti Al-Quran? Ini, Edis. Loh, kamu aja tukang cium batu karang kok ngikutin Al-Quran gimana? Gini, batu karang itu hanya sebuah. Aduh, Edis, kamu lari di mana itu, Edis? Jawab dulu. Enggak, Kamu saya mau bukan ganti Alkitab. gambar. Ini ngikutin cium-cium batu ini ngikutin Quran. Memang kami pertuhankan ini, Edis. Ini batu. Memang kami Enggak, pertuhankan. saya Tidak, tanya Edis. sama kamu. Cium-cium Kami batu tidak ini ngikutin bertuhankan. Quran. Sama kamu. Cium patung Yesus. Itu Enggak ada saya Tuhan Yesus. cium-cium patung Yesus. Saya enggak ada cium-cium patung Yesus. Kamu jangan fitnah saya. berarti Kristen. Berarti kamu katakan Saya Kristen enggak yang lain pernah mencium cium-cium patung Yesus, enggak pernah. Berarti yang lain itu sesat ya? Kristen yang cium-cium Ya itu kamu tanyakan sama mereka. Saya enggak mencium-cium batu. Makanya Edis, Saya nggak kamu mencium-cium mengimani patung. Alkitab. Begini Edis, Gimana kamu kamu itu? mengimani Alkitab. Loh, mengimani Yesus. kamu Yesus sendiri tanya tidak- sama saya, kenapa Yesus kamu sendiri cium-ciumin bukan batu, Kristen. orang saya nggak cium-ciumin batu? Kamu kan jangan dia- cari remis orang kamu yang cium-ciumin batu hitam ke Arab kok gimana? Begini Edis. Wah, Ini. tutup kamera, lari. Anas, Edis. coba Anas. Kamu kan tadi begini, Edis, bilang. kamu mengimani Kamu Yesus, ngomong sedangkan terus. Yesus Tadi tidak kamu pernah- udah nanya. Nah, saya udah dengar. Jawab dulu. Jawab Apa dulu, Edis. pertanyaanmu? Apa pertanyaanmu? Di mana Yesus di Alkitab mengatakan dia Kristen dan di mana Nanya di lagi Alkitab kan? bahwa Nanya lagi kan? itulah dua. Nah, dua tadi. Tadi udah saya jawab belum? Tadi udah saya jawab Tidak ada nggak? kan kamu bilang ayatnya di mana di Alkitab? Tadi udah saya jawab Ayatnya. nggak? Kamu bilang tidak ada. Ya nggak ada Yesus. Saya orang Kristen nggak ada. Kau cari Ibu sampai bilang tadi kiamat tidak nggak ada, ada di Quran, di Bible nggak ada. Terus pertanyaan keduamu apa? Wah, terus kenapa kamu mencintai Yesus sedangkan Yesus bukan Kristen? Kenapa saya mencintai Yesus sedangkan Yesus bukan Kristen? Sudah, Edis. Jadi ngapain Saya jawab. yang Loh, kamu kan nanya. Kamu kan nanya nih. Masa saya nggak boleh jawab? Kamu nanya kan? Kenapa kamu mencintai Yesus sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dirinya Kristen gitu? Karena jawaban saya singkat-singkat aja. Karena saya mencintai Yesus bukan berarti harus Yesus ngaku saya Kristen. Bukan begitu model pola pikirnya. Terus silakan pertanyaan selanjutnya. Panduannya kita kan Gimana ini? di Alkitab sama Pertanyaan dia kan di selanjutnya. Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya apa? Kalau sudah biar gantian. Sudah. Gini,
Ya jawab dulu itu. Loh, udah ditanya lagi. Mana Yesus ngaku dirinya orang Kristen? Ditanya lagi. Memang kadrun ini. Kalian taruh di mana sih ini? Kurang-kurangin benturin kepala kalian tuh ke ubin udah dibilangin kok. Jangan kepala ini jangan dibenturin ke ubin. Aduh, udah dibilang. Kau tanya di mana? Pertanyaanmu saya ulang aja ya, biar saya yang ulangin pertanyaanmu. Di mana Yesus berkata di dalam Bible, saya orang Kristen? Saya jawab nggak ada. Kau tanya lagi, ulang. Ajarannya tidak ada. Ulang lagi. Oke. Ulang. Tidak ada kan? Tidak ada. Edis? Terus itu firman di Alkitab, firmannya siapa? Firmannya Yesus atau firmannya Di Paulus? dalam Alkitab itu berisi firman Tuhan, berisi sejarah, ya, berisi nasihat-nasihat, berisi mazmur, banyak di dalamnya. Surat-surat Paulus pun ada. Terus apa lagi pertanyaanmu? Tuhan itu siapa? Makin ngelantur dia. Makin ngelantur nanti lompat. Nggak, sebenarnya ke arah mana pertanyaanmu? Pertanyaanmu ke arah mana sebenarnya? Dengar saya bicara. Yesus tidak mengaku dia Kristen, kemudian di Alkitab tertulis firman Tuhan. Terus firman Tuhan itu bersumber dari wahyu dari Yesus. Nah, Yesus sendiri tidak mengatakan dia Tuhan dan dia tidak Kristen. Jadi Alkitabnya di mana itu? Bahwa dirinya Tuhan. Aduh, pening. Sudah, saya turun dulu, Edis. Saya turun. Soalnya kabur. Enggak jelas kamu, enggak jelas. Pencet tombol lari. Pencet. Enggak jelas. Pencet tombol lari. Pencet. Soalnya gini, ngapain tombol saya lari. diskusi Katanya mau pencet tombol lari. Pencet. Kau bilang Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Jelas dong dia mengaku. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu mengaku tepat. Yesus Memang Tuhan, akulah guru dan Tuhan. Gimana lagi? Pertanyaan selanjutnya. Yesus tidak pernah mengaku dia orang Kristen. Ingat, Yesus tidak pernah mengaku dia Kristen. Oh iya, betul. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Terus firman Tuhan dari mana? Kenapa kalau Yesus justru mengajarkan firman Kristen, dalam Alkitab? betul. Yesus mengajarkan kekristenan di dalam Bible. Justru kekristenan itu adalah ajarannya Yesus. Dan mana wahyunya yang dituliskan Yesus langsung ketemu dengan Paulus. Beda dengan Nabi Muhammad ketemu dengan malaikat. Gimana? Mana wahyunya apa? Mana ini mulutnya dari Yesus ketemu dengan langsung dengan Paulus menuliskan semua Alkitab yang tercantum di dalam yang Alkitab nulis siapa kalian. Maksudnya? Alkitab kalian siapa yang tulis? Maksudnya Yesus nulis begitu, saya bertemu dengan Paulus gitu. Alkitabmu siapa yang tulis? Semua nanti kau tanya lompat. Nggak bisa nggak pertanyaanmu itu mengarah kepada satu pokok bahasan, bisa nggak? Alkitabmu sekarang yang kamu baca, yang kamu agung-agungkan, siapa yang tulis? Banyak penulisnya. Siapa? Ya banyak, ada di situ Daniel, kemudian ada di situ Yesaya, ya kan? Ada di situ Paulus, banyak penulis-penulis Bible itu ada banyak. Kurang lebih ada 40-an orang itu penulis-penulis Bible. Oke. Mereka ini ketemu langsung dengan Yesus tidak? Ada yang tidak ketemu, ada yang bertemu. Siapa yang bertemu dengan Yesus? Ada misalnya murid-murid seperti Petrus, Yohanes. Apa? Dalilnya ada tidak? Makanya tadi kutanya sama kamu pernah baca Bible enggak? Kalau kamu nggak pernah baca Bible gimana? Sebut saja dalilnya bahwa Yesus ketemu langsung dengan Paulus, dengan murid-murid yang menulis Alkitab, dan dia mengaku bahwa saya Kristen, mengajarkan Kristen, dan saya diulang Tuhan. Diulang lagi. Dalilnya mana? Yesus tidak pernah bilang saya ini orang Kristen, nggak pernah bilang begitu. Nah, kalau gitu kenapa kamu mengimani Yesus sedangkan dia tidak mengaku Kristen? Karena mengimani Yesus syaratnya bukan harus bilang begitu. Nah, gimana? Enggak gitu. Kalau begitu sama saya ngimani pohon. Pencet tombol lari. Edis, gini loh, Anas. Edis, kau sudah nanya kan banyak kan? Boleh nggak aku gini? Boleh nggak aku nanya satu pertanyaan? Coba kamu baca Coba kamu baca Matius 15:24.
Coba Kau kamu kan baca, sudah baca, nanya baca, banyak, baca. panjang lebar. Baca. Satu aja pertanyaan boleh nggak? Kepada orang Islam. Matius. Boleh? Enggak, baca dulu. Baca Matius. Satu aja baca dulu pertanyaan. Matius 15 Satu 24. aja pertanyaan kepada kamu. Satu. Gini, Enggak. saya janji Baca gini. Matius. Saya janji, saya akan lompat dari Monas kalau kamu bisa tunjukkan di Quran di mana dalam Al-Quran Muhammad bilang saya orang Islam. Tunjukkan. Yuk. Edis. Edis. Tunjukin dalam Quran Muhammad bilang saya Muhammad adalah orang Islam. Tunjukin. Oke, nanti saya jawab. Tapi Jangan nanti. Oke, nanti saya jawab. Sekarang. Sekarang. Ayo. Mana? Ini kan panggung medis, panggungmu loh, panggungmu medis, panggungmu. Anas. Jadi kamu bersih ya. Dengar, Ditanya, Anas. Edis. Tadi Ya, kan baca, logikamu baca dulu, begitu. baca. Oke, baca. Sekarang gini aja, sebentar. Coba tunjuk surat berapa, ayat berapa. Kamu mengimani Muhammad Yesus, mengaku kamu mengimani. dengan mulutnya, Kamu mengimani saya Yesus, sedangkan adalah Yesus juga orang bukan Islam. Kristen. Agama saya Islam. Di mana? Yesus bukan Kristen, Yesus sudah mengaku Tuhan. Udahlah Anas, kau nggak bisa. Masa kau udah nanya 10 pertanyaan. Sudah saya jawab. Logika. Aku satu aja Logika pertanyaanku. saja, Edi. Satu aja yuk. Di Pakai mana logika. Muhammad mengatakan Pakai logika, dalam Quran pakai saya orang logika. Islam? Yuk. Pakai logika Edis, Yesus tidak mengaku Kristen, tidak Oke lah, mengaku selamat Kristen. tinggal lah kalau gitu. Aduh, gimana kalau gitu? Di dalam Bible memang nggak ada Yesus ngomong saya orang Kristennya, nggak ada. Kau cari sampai kiamat nggak ada. Makanya saya bilang, kenapa sih saya kok jarang banget bahas Bible sama ya dibaca, dipelajari. Nah, kalau begitu bisa saya ngobrol. Orang dia aja pegang, sentuh Bible nggak pernah, masa mau saya jadi diskusi?